dalam serat yang sangat-sangat indah pada masanya yang ditulis pada abad ke-11 Masehi, tepatnya tahun 1030 Masehi oleh Empu Kanwah zaman kerajaan Airlangga atau Kahuripan. Catatan yang sangat indah tiada duanya, cita rasa peradaban dan intelektual kuno. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya Kang, duluan Kang. Jadi memang ini ada semacam jejak tangga batu alam yang tersusun hingga sampai pertapaan Indrakila. Cuman kondisi saat ini memang sebagian sudah rusak ya, dan sebagian dibuat jalan trail ke atas. Tapi jejak peradaban kuno, tangga-tangga batu alam ini masih terlihat sekali. Lah, kita disambut oleh awan. Jadi ini salah satu jalur ya menuju ke pertapaan Raden Arjuna guna menggapai atau mencari pusaka untuk melawan Kurawa. Ternyata kita tidak sengaja menemukan Edelweiss. Lah, Edelweiss ini. Nah ini. Bunga abadi kan? Nah ini. Bunga abadi Ya, kan? sedang berbunga ini Edelweiss. Nah ini bunga abadi guys. Nah ya, bunga abadi Edelweiss ini. Nah, ternyata di perempatan Indrakila di bagian tangga menuju lokasi banyak Edelweiss ya. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi Pulau Jawa demikian masif terpengaruh oleh khazanah peradaban kuno India Hindu-Buddha, sehingga kemudian epik-epik besar seperti Mahabharata dan Ramayana begitu dalam mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa. Jadi kita memang berada di ketinggian 1400 mdpl, cuma di sana itu awan yang putih seperti salju. Ya, ini kemudian kita seakan-akan berada di atas awan. Di bawah sana itu penuh dengan awan yang sangat putih ya. Sehingga kemudian punggung-punggung dari punggungan Gunung Ringgit ini tertutup oleh kabut putih. Dalam epik Mahabharata diceritakan terutama dalam Wana Parwa, di mana kemudian ada Gunung Indrakila merupakan bagian dari puncak deretan Gunung Mahameru atau Gunung Himalaya yang ada di India ya. Diceritakan bahwasanya terjadi perang Bharatayuddha atau keluarga Bharata antara Kurawa dan Pandawa. Sehingga Yudhistira bersama anggota Pandawa menyuruh Arjuna bertapa di Gunung Indrakila guna mendapatkan senjata pamungkas untuk melawan Kurawa. Jadi suasananya cukup hening. Jadi pada masa lalu disebut juga Sunyata. Ya. Para pertapa tua, para bangsawan yang pensiun, yaitu para pejabat tinggi kerajaan Majapahit maupun Singosari, guna kemudian menyempurnakan catur asrama yang ketiga dan keempat, yaitu Wanaprastha dan Sunyasa, melepaskan segala keinginan dan ikatan duniawi guna fokus memperdalam dharma, fokus bermeditasi, bertapa, memusatkan pikiran dan ketenangan guna kemudian menghadap yang maha kuasa atau dikenal dengan Jagat Karana, yaitu sebuah Tuhan sang pencipta alam semesta.
Lokasi pertama ini dikenal dengan lokasi Munding Sari atau Mundesari, atau juga dikenal dengan situs Suprabah. Suprabah merupakan nama salah satu bidadari yang menggoda pertapaan Arjuna. Jadi Arjuna ketika bertapa dalam serat yang sangat-sangat indah pada masanya, yang ditulis pada abad ke-11 Masehi, tepatnya tahun 1030 Masehi, oleh Empu Kanwah, zaman kerajaan Airlangga atau Kahuripan. Catatan yang sangat indah tiada duanya. Cita rasa peradaban dan intelektual kuno pada masa kerajaan Majapahit menceritakan bahasanya Arjuna bertapa digoda oleh 7 bidadari cantik. Salah satu di antaranya bernama Suprabah dan yang lainnya bernama Tilotama. Coba kita selidiki bersama-sama. Jadi di lokasi ini adalah suatu yang sangat istimewa ya. Jajaran percandian yang dibangun di tebing seperti halnya situs-situs peradaban prasejarah asli budaya Nusantara, yaitu bentuk punden berundak-undak dalam suatu altar tunggal dan simbol-simbol gunungan atau Prawata Giri Nata. Coba kita sowan dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekaring jagat bawono langgeng. Jadi kita ingin sowan untuk kemudian menguri-uri budaya leluhur kita tentang pada masa kejayaan spiritual dan religi pada masa kerajaan Majapahit. Situs ini memang banyak pertentangan di antara para pengamat dan para praktisi ya. Ada yang mengidentifikasi sebagai situs kerajaan Singosari, ada yang mengidentifikasi sebagai situs Majapahit akhir, maupun ada yang mengidentifikasi sebagai situs sebelum kerajaan-kerajaan kuno. Mari kita kemudian buktikan. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah jejak struktur punden berundak-undak ya, dengan beberapa antefik, umpak-umpak batu, hiasan-hiasan, sulur-sulur gelung ya. Ini merupakan 2 buah makara yang membatasi antara area njaba luar yang bersifat profan dengan area atas yang bersifat sakral. Jadi di atas sana ada simbol naga ya. Coba kita cari pelan-pelan dan kita selidiki. Mungkin ada beberapa petunjuk di area ini tentang sesuatu ya. Coba kita. Jadi luar biasa keindahan dan goresan, cita rasa peradaban tinggi, keindahan pahatan dan kehalusannya ya, yang menyisakan sebuah cita rasa peradaban yang sangat tinggi. Rahayu, 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 rahayu. Nah, inilah pertapaan Indrakila yang di dalamnya ada semacam kursi singgasana raja ya, yang pernah digunakan bertapa oleh Bung Karno. Ada foto Bung Karno di sini. Jadi rahayu, 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 rahayu. Nah, di dalam ini ada semacam altar pemujaan yang dikenal dengan Eyang Begawan Mintaraga. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi putunipun sowan Eyang Begawan Mintaraga. Dalam serat Begawan Mintaraga yang ditulis pada masa Yogyakarta atau Mataram Islam, ini sebenarnya digubah dari serat yang lebih kuno, yaitu masa Kahuripan ya, yang ditulis oleh Empu Kanwah. Yang Empu Kanwah sendiri mensadur dari epik Mahabharata, terutama Wana Parwah. Jadi dikisahkan Arjuna bertapa atau yang dikenal juga dengan Eyang Begawan Mintaraga atau Mintorogo. Ini sebenarnya adalah nama lain dari Arjuna Wiwaha atau Arjuna yang sedang bertapa. Di lokasi inilah oleh masyarakat setempat dipercaya juga sebagai pertapaan Bung Karno. Ini fotonya. Ini fotonya Bung Karno guys ya. Yeah. Nah, fotonya Pak Karno ini.
Bawa sentreng ya. Oh, Iya, bisa berarti. jadi memang gelap, jadi kita menghormati tradisi masyarakat dan kondisi dalamnya seperti ini sekilas saja ya, karena kita tidak membawa persajian, jadi sebentar saja. Dan kita coba menaiki ini, yaitu tangga tak berujung menuju istana. Jadi ada 3 ya, Kang, patung Kang ya. Di dalamnya juga semacam seperti ini, semacam apa namanya, percandian atau altar pemujaan. Amit. Jadi istananya guys. Wih, ngeri guys. Di atas kan guys. Kayak ada orang bertapa guys ya. Ini di atas loh Kang. Ya, di sini banyak sekali pusaka-pusaka ya yang tersimpan, bahkan beberapa jejak-jejak magis. Nah, seperti ini guys. Seperti ini. Ini ada lambang keabadian, seekor uran naga menggigit ekornya. Jadi ini ada kemungkinan candra sengkala atau kemungkinan sebuah falsafah atau rahasia hidup pada masa lalu ya, ajaran-ajaran tertentu, yaitu naga raja menggigit ekornya. Pada epik dan tradisi Mesir kuno, ular yang menggigit ekornya dikenal dengan simbol keabadian. Jadi di sini kemungkinan dahulu selain kemudian sebagai kuil, juga kemungkinan ada candi pendarmaan dari seorang raja. Jadi kita coba menaiki tangga ini, ada beberapa tulisan Jawa kuno yang sifatnya vandalisme. Coba kita mencari sesuatu petunjuk tentang ya apa kemungkinan adanya prasasti asli ya di lokasi ini. Namun kita mencoba mencari sesuatu yang ada di lokasi ini. Namun sampai saat ini kita belum menemukan prasasti tersebut ya. Prasasti itu ya rahayu. Dari di sini pinggiran-pinggiran candi, pojok-pojok, antifik, jadi hiasan sulur gelung dan ceplok bunga-bungaan itu cukup banyak sekali. Nah, disinilah kita akan menemukan sebuah jejak istana ya. Kang, ini ada tulisan ini. Tapi ini Jawa Baru, jadi Jawa Baru ini semacam vandalisme ya, Jawa Baru ini. Jadi umpak-umpak juga berciri Majapahit ya, dengan hiasan-hiasan sulur-suluran. Dan inilah kita akan mendapati sebuah situs yang paling magis, paling keramat yang ada di lokasi ini, berbentuk seperti piramid. Jadi tersusun seperti piramid, yang bawah seperti tumpeng ya, bawah paling besar menuju kerucut yang ada di atas sana. Ini rahayu. Ya beberapa kemungkinan ini adalah gapura kiri kanan ya, gapura yang membatasi memang area sakral dan area profan atau keseharian. Dan candi ini sangat indah sekali, sangat indah. Dan mungkin saat ini leluhur kita juga masih memperhatikan kita, bahwasanya kita diberikan petunjuk kapan candi ini dibangun, dan ini ada angka tahun yang asli berlanggam Majapahit akhir. Jadi inilah beberapa simbol-simbol gunungan yang seperti nisan itu ya, itu juga ada di sini. Dan ini memang benar-benar mirip nisan banget. Ada simbol matahari, simbol gunungan, simbol kalamerga yang tersamar. Kalamerga sendiri ini adalah merupakan kalamerga itu pelangi ya, pelangi atau teja. Itu yang dipercaya menghantarkan arwah-arwah naik ke langit. Jadi ini mirip nisan yang saat ini. Tinta fragmen nisan atau altar pemujaan kita juga kesulitan, tapi yang jelas gentong-gentong di sini juga asli gitu ya. Dan di sana nanti ada jajaran gentong yang paling monumental, dan ini adalah angka tahun. Jadi kalau mungkin ada senter ya mungkin. Jadi ini angka tahun asli Jawa kuno, dan ini bukan vandalisme, ini langgamnya asli kerajaan Majapahit ya, terutama Majapahit akhir. Dan ini terbaca 1378 Saka. Kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 8 tambah 8 6 16 ya. 1 7 tambah 7 14 15 5 1. Jadi 1456 Saka. Jadi candi ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit akhir, masa Raja Giri Sawardana atau Batara Ringwengker ya.
Prabu Girisawardhana. Prabu Girisawardhana naik tahta ini memang setelah Majapahit mengalami the power of vacuum. Setelah kemudian mangkatnya Raja Sinagara tahun 1453, Sang Sinagara itu mangkat dan muksa. Kemudian selama 3 tahun sampai 1456 tidak ada raja di Majapahit. Namun mulai tahun 1456 Masehi inilah jadi Breh Wengker atau Bathara Girisawardhana mulai menduduki tahta Majapahit beserta kemudian putra dan cucunya nanti. Kemudian ada berseling pamannya yaitu Breh Kertabumi. Jadi ini adalah candi ini dibangun pada masa Girisawardhana yang merupakan ayah dari Dyah Suraprabawa. Dyah Suraprabawa sendiri merupakan ayah Raja Majapahit terakhir yaitu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dalam prasasti Petak dan prasasti Trailokyapuri. Nah, sampai sana. Jadi ini sesuatu yang sangat magis dan memang coba kita tunjukkan ada beberapa gentong berjajar yang sangat ajaib di lokasi ini. Mungkin nanti kita akan flashback untuk menuju ke lokasi ini. Namun ada beberapa tinggalan yang sangat monumental di belakang dari struktur piramid raksasa yang luar biasa sekali ini yang merupakan istana ya, puncak tertinggi dari bangunan suci yang ada di area ini, paling suci. Jika kita berjalan-jalan di belakang lokasi ini, kita akan mendapati sebuah jajaran gentong-gentong yang luar biasa. Misalnya di sini. Jadi gentong-gentong air ini berjajar. Jadi berjajar cukup banyak. Ini ada beberapa gentong, kita hitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di lokasi ini ada 18 gentong yang diduga untuk menampung air suci pada masa lalu. Karena di area sekitar ini memang kebutuhan air sangat vital dan hampir-hampir jauh dari sumber mata air. Di lokasi ini juga ada 2 buah baris gentong-gentong yang berjajar. Nah ini ada 2 baris ya. Kalau dihitung gentongnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi di belakang situs yang paling magis ini ada 31 gentong dan di sampingnya ada 18 gentong. Jadi sesuatu yang sangat unik dan sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan dan sangat-sangat spektakuler istana ini ya. Namanya Indrakila. Jadi diceritakan bahwasanya setelah Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, lolos dari godaan 7 bidadari, kemudian digoda oleh Dewa Indra dalam wujud seorang Brahmana yang tua renta, berdiskusi masalah agama yang panjang lebar dan mengesankan. Kemudian merubah wujudnya sebagai Dewa Indra, kemudian pergi. Kemudian Arjuna digoda dan diobrak-abrik oleh Celeng Senggri, Celeng Srenggi atau sosok babi hutan yang ganas dan besar. Dalam waktu kemudian Arjuna membawa panahnya, Celeng Srenggi tersebut dipanah. Ternyata ada 2 panah yang menghujam dari daging Celeng Srenggi atau babi hutan ini di lokasi yang sama. 2 panah menancap. Ternyata munculnya seorang pemburu tua yang berdebat panjang. Sebenarnya siapa yang memperoleh dan membunuh Celeng Srenggi ini? Akhirnya kemudian di akhir perdebatan ternyata pemburu tua tersebut berwujud sebagai sosok Dewa Siwa. Yang akhirnya kemudian Dewa Siwa memberikan senjata Pasupati yang dibutuhkan Pandawa guna melawan Kurawa. Tapi juga dengan syarat pada waktu yang sama kahyangan atau nirwana gonjang-ganjing diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama Niwatakawaca. Para dewa gentar dan para dewa tidak ada satupun yang berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga para dewa harus meminta bantuan kepada manusia. Lah, kok bisa para dewa minta bantuan kepada manusia? Akhirnya kemudian jatuh kepada Arjuna. Arjuna dengan mudah membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga kemudian para dewa menghadiahi 7 bidadari untuk dinikahi oleh Arjuna, serta kemudian pulang mempersembahkan dan matur kepada kakaknya yaitu Yudhistira sudah mendapatkan senjata pamungkas Pasupati untuk melawan Kurawa. Sehingga dari berbagai macam kebijaksanaan inilah untuk berhasil
untuk berhasil dalam sebuah karir atau kesuksesan atau melawan musuh-musuh, hendaknya mendekat kepada Sang Yang Maha Kuasa. Karena dalam epik Arjuna Wiwaha ini ada manggalanya yang sangat-sangat indah, bahwasanya sang pengarang tidak lain adalah sebutir debu di telapak, sebutir debu di bawah alas kaki Sang Jagat Kirana. Sang pengarang Arjuna Wiwaha tidak lain adalah bermahkota sebutir debu di bawah alas kaki Yang Maha Kuasa atau yang menciptakan alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.